Halo guys, balik lagi. Kan aku Riza. Sekarang kita lagi di podcast bersama Gofar Hilman. Bukan Gofar. Ini mirip doang. Boleh langsung coba kenalin diri. Ya, perkenalkan, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Zaki Zaidan, bisa dipanggil Jack atau Jaki, boleh lah, serah kalian. Umur aku 23 tahun. Aku sebagai freelance fotografer lah bisa dibilang. Gila. Kayak gitu sih karena lebih. Freelance fotografer. Aduh. Apa emang? Kenapa freelance fotografer? Ya, freelance fotografer. Kalau boleh tahu itu dari kapan nih? Jadi freelance fotografer. Sebenarnya mah dari freelance fotografer itu udah lumayan lama, dari 2019 lah kurang lebih. Itu dari SMA. Awalnya mah cuman kayak suka-suka foto gitu, terus makin lama kok makin menarik nih si fotografi nih. Akhirnya mulai bener-bener serius di fotografi itu 2020. Ya, sampai sekarang. Udah mau 4 tahun berarti. Iya, 4 tahun lah kurang lebih. 4 tahun jadi freelance fotografer. Biasanya di bidang, maksudnya kan fotografer tuh banyak ya, fotonya tuh Genre-genrenya banyak. Nah, genre-genrenya biasanya apa? Biasanya sih genre yang sekarang lagi digelutin ini ya, graduation foto, terus juga stage fotografi, sama lagi gelutin juga foto-foto model gitu lah, potret fotografi sih kurang lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang bikin Mas, siapa tadi namanya? Jaki, bebas lah. Bukan Gofar Hilman? Bukan, mirip doang. Sebenarnya apa yang bikin kayak ini passion gue banget sampai lu bikin sampai jatuh hati banget lah ke dunia ini? Kenapa gitu? Sebenarnya mah awalnya ya gak tau ya, kayak iseng, nggak mungkin kayak iseng jadi kayak berbuah, wah ini jadinya ini enak nih buat digeluting gitu. Awalnya menarik gara-gara kita di fotografi itu kan kita ngebuat momen seseorang ya. Nah di situ aku tuh mikir kayak perlu nih kita bikin momen seseorang jadi bahagia. Nah dari situ tuh mulai seneng lah sama dunia fotografi. Jadi kita pas kita motret orang tuh bahagia dengan hasil foto kita gitu lah. Itulah yang ngebuat aku jadi semangat dalam fotografi gitu, dalam dunia fotografi gitu. Kayak gitu sih. Nah, sedikit juga kan aku juga kan sedikit suka tentang fotografi gitu. Bagaimana kita tahu fotografernya banyak gitu ya. Banyak, apalagi di Bandung gitu. Ya. Pasti banyak banget freelance. Gimana gitu? Gimana cara Mas Jack ini bikin foto, supaya foto yang dibuat Mas Jack itu punya ciri khasnya masing-masing gitu. Dari sekian banyak fotografer yang ada di Bandung gitu ya. Gimana cara Mas Jack ini buat bikin ciri khasnya? Ciri khasnya sih sebenarnya kalau ditanya soal ciri khas memang lumayan rumit ya. Karena ketika kita motret mungkin nggak motret juga sih, kayak di bidang industri kreatif lah pasti ada yang namanya ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Okay. Tapi semuanya itu pasti ada kayak karakter atau ciri khas masing-masing. Nah itu cara memunculin karakter atau ciri khas masing-masing itu memang bisa dibilang bukan hal yang mudah. Tapi bagi aku sendiri kalau misalkan munculin ciri khas itu dimulai dari kayak diri kita tuh harus tentuin nih kita nih cocoknya di genre foto mana. Misal di genre foto wedding itu harus punya ciri khas kayak dari vendor-vendor lain tuh beda gitu kan, kita ada vendor namanya ya. Nah itu tuh harus benar-benar punya ciri khas masing-masing lah. Ketika kita munculin ciri khas itu tuh kita harus bisa nih, oh mana nih yang benar-benar beda sama fotografer lain. Kayak contohnya misal ada di dunia foto tuh namanya detail foto. Nah itu situ kita bisa tuh munculin ciri khas kita. Cari kita buat detail foto yang berbeda dari vendor-vendor lain atau fotografer lain gitu loh. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Oke. Kayak gitu guys. Berarti sekarang udah banyak kali ya proyek gitu. Ya lumayan bisa dibilang lumayan. Belum banyak tapi lumayan. Bisa lah. Ada sekian yang udah diproyekin itu, ada nggak sih kayak momen gitu proyek yang bener-bener bikin kayak ini momen banget gitu, ini bikin gue proyek ini tuh berkesan lah gitu. Ada nggak sih? Bisa diceritain mungkin lah proyek ini. Proyek yang bikin berkesan ada sih waktu ngefotoin sebenarnya stage foto ya. Waktu itu ngefotoin Reality Club di event Tahu-Tahu Fest 2023. Mungkin kalian udah tahu lah Tahu-Tahu Fest dan Reality Club ya. Itu menurut aku paling berkesan karena kenapa? Aku suka banget sama Reality Club, jadi kayak dapat akses foto ke Reality Club kayak sebuah
keajaiban lah, sebuah anugerah gitu mungkin bagi aku sendiri, kayak wah seneng nih dapat bisa motret band favorit atau band kesayangan gitu loh, kayak gitu sih momennya. Terus juga jadi kita bisa langsung face to face sama personil-personilnya, dan itu nggak bisa dapetin dari apapun. Benar. Kayak gitu. Itu kayak momen yang Paling berkesannya kayak gitu sih. Kalau kayak gitu tadi kan belum bicara tentang stage. Berarti kan Mas Jack ini ranahnya di stage fotografi sama di addressing. Kalau boleh tahu kan, kalau aku baru suka aja nih kalau buat fotografi, nggak satu mendalam buat kayak dijadiin suatu kerjaan buat aku. Nah kalau boleh tahu kamu dari semua itu tuh jadi fotografer tuh sebenarnya tantangannya apa gitu? Tantangan terbesar dari seorang fotografer itu? Tantangan terbesar mungkin salah satunya adalah bersaing dengan fotografer lain. Karena tantangan itu menurut aku, bersaing dengan fotografer lain tuh kita jadi punya challenge nih untuk jadi yang terbaik gitu loh. Ketika fotografer lain mungkin banyaklah yang lebih baik, banyak yang lebih bagus, tapi itu kan ada pepatah kan, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Nah, salah satunya adalah challenge-nya kita bisa nge-challenge diri kita supaya kita nih semakin semangat buat tekunin genre atau fotografi yang kita mau gitu loh. Tantangannya sebenarnya cuma itu, tapi dari sekian banyak tantangan yang menurut aku susah ya cuma tantangan tadi. Kelihat teman-teman fotografer yang udah lebih pada tinggi skillnya, udah pada lebih jago lah cara motonya. Nah itu di situ jadi tertantang buat lebih baik lagi gitu loh daripada sebelumnya. Jadi sebenarnya fotografer tuh harus punya upgrading skill tiap bulan, bukan tiap tahun. Karena setiap bulan pasti fotografi itu banyak banget macam-macamnya dan banyak banget hal-hal yang baru dari dunia fotografi. Oke, kalau ngomongin upgrade nih, pasti kan setiap upgrade tuh nggak tahu ya. Kalau gua kan di dunia aku nih, pasti ada namanya stuck. Apalagi aku kan editor lah bisa disebut. Nah, kalau di dunia fotografer tuh ada nggak sih namanya stuck, momen stuck gitu? Harus apa? Momen stuck pasti ada. Itu momen stuck tuh biasanya ketika udah mulai jenuh, atau maksudnya jangar lah ya. Udah mulai jenuh sama satu genre foto. Itu pernah 2023 baru bulan Maret kalau nggak, itu jenuh sama genre foto wisuda. Itu benar-benar jenuh banget, kayak pusing. Nah, cara antisipasinya dengan ini, aku kadang kalau misalkan jenuh sama satu genre foto, aku coba-coba genre foto yang lain kayak potret model atau food foto gitu. Tapi cuma ya paling hunting-hunting iseng lah, motret kayak jalanan, street fotografi gitu-gitu. Nah, supaya nggak jenuh ya dengan cara tadi, aku cari-cari genre foto lain ataupun hunting-hunting ke tempat-tempat lain lah gitu. Jadi biar nggak stuck di genre di satu genre doang gitu loh, kayak gitu sih. Jadi pindah genre lah biar nggak stuck ya, biar nambah wawasan juga. Biar nambah luasa juga kitanya. Sebenarnya mahal nggak sih jadi fotografer itu? Pertanyaannya cukup ini ya. Cukup penasaran soalnya kan kalau fotografer tuh yang aku tahu gitu, untuk harus sebuah harga kamera proper aja itu tuh udah lumayan lah, harga motor beat juga bisa kali. Pertanyaannya cukup ini ya guys, cukup bisa agak menjurang pertanyaannya. Sebenarnya jadi fotografer mahal atau enggak sebenarnya relatif. Kayak cewek aja kan, tadi katakan relatif. Ya sebenarnya relatif. Kenapa relatif? Karena di dunia fotografi itu terbagi dalam dua sisi ya, betul. Kalau ada sisi pemula atau sisi yang udah profesional. Nah, kalau kalian yang baru pemula atau teman-teman yang baru pemula ini mungkin cukup merogoh kocek yang bisa dibilang standar lah dalam dunia foto. Kayak sekarang harga kamera juga sebenarnya udah banyak lah yang murah-murah atau bisa menengah ke bawah juga banyak yang bisa beli kamera ya. Sebenarnya kalau dari aku pribadi yang aku keluarin buat budgeting untuk beli alat dan sebagainya mungkin di kisaran, sebut namanya nih. Ini aja sebut apa ya? Kayak misalnya kalau beli kamera itu bisa beli ini, gitu aja, nggak usah sebut nominal. Sebenarnya kalau dari aku mungkin beli kamera mungkin bisa beli kamera Malensa ya, mungkin bisa beli Honda Beat lah, Honda Beat baru sih bisa. Berarti ada kali 20 lebih ya? Ada sih kurang lebih ya segituan, nah bisa beli Honda Beat baru guys. Mahal berarti? Itu sebenarnya bisa dibilang masih murah kalau di dunia fotografi, menengah lah, mid range gitu. Mid range pokoknya mah segituan sih, mid range paling. Oke. Mahal dong ya berarti tadi kalau ngomongin, bukan kalau dari perspektif aku sih mahal. Kalau menurut Mas Dik?
Ya sebenarnya Standar. mahal murah relatif, tapi bagi aku standar lah segitu. Yang dikeluarin juga kan maksudnya hasil yang dari art itu sebenarnya bisa balik modal lah dalam artinya Berarti mah. bisa disebut sebagai bahan Investasi, ya itu dia investasi Karena bagi fotografer. rata-rata berapa sih kok buat harga kamera profesional kayak gitu emang berapa? Harga kamera profesional itu bisa dibilang harganya mulai ya kayak range di angka 20-an atas sih, 20 sampai 30-an. Itu bisa dibilang kamera profesional lah ya buat harga segitu. Oke. Itu belum masuk lensa ya. Masuk lensa. Belum masuk lensa guys, ingat. Lensa beda lagi harganya gitu. Beda lagi. Beda karena kalau kamera profesional tuh biasanya terpisah sama lensa. Dia cuma jual ibaratnya kalau kata fotografer bodinya doang. Body only sama. Iya. Oh, oke. Kayak gitu. Ya, ada satu yang bikin gue penasaran sih sebenarnya soal perihal komunitas. Komunitas. Sebenarnya ada nggak sih komunitas gitu kayak ya sebagai yang nggak jauh Wadah ada nggak sih wadah kayak gitu buat fotografer gitu. Wadahnya ada, jadi kayak wadah-wadah gimana kita ngomongnya wadah ya bukan komunitas ya, karena kalau komun tuh udah kayak jadi organisasi kan. Kalau wadah tuh masih belum organisasi lah, saya cuma perbulan doang. Wadahnya tuh ada. Aku ambil contoh kayak satunya ada, aku ikut wadah kayak fotografer graduation, namanya tuh GPC, Graduation Photographer Community gitu. Sebenarnya community tapi wadah gitu loh. Itu menaungi fotografer-fotografer yang di dunia graduation. Jadi di situ tuh juga kayak lempar-lemparan kerjaan gitu loh, kayak ngasih info ada wisuda apa di bulan ini, di tahun ini gitu, di Bandung ya, atau khususnya di Bandung. Nah jadi menurut aku sih itu sangat membantu ya ketika ada wadah atau komunitas di dunia fotografi itu lumayan membantu, karena kalian dari wadah tersebut tuh punya teman, punya relasi kerjaan juga, bisa saling bantu kalau ada urgent atau apapun gitu loh, kayak gitu sih. Wadah tapi bisa saling lempar kerjaan gitu. Bisa. Enak dong ya. Enak sebenarnya. Enak sebenarnya bisa lempar-lempar kerjaan sih, sebenarnya enak banget. Ngomongin tentang kerjaan, pasti kan semua orang tuh pengen lah ya, apalagi misal ada orang yang punya hobi fotografer gitu ya, pengen lah punya kerjaan dari hobinya gitu. Nah, langkah awal itu biasanya harus apa gitu biar dari yang mulai hobi ini nggak menghasilkan jadi menghasilkan, itu biasanya apa? Langkah awalnya yang pertama kali aku lakuin waktu itu adalah kita bikin fake project. Apa itu fake project? Jadi kayak project palsu. Kita bikin kayak mungkin kita masih punya temen lah, temen yang mungkin dalam tanda kutip good looking ya. Kita jadiin fake project kita fotoin dia. Jadi itu langkah awal supaya kita punya portofolio ibaratnya. Kalau di dunia industri kreatif ada namanya portofolio, itu sekumpulan kayak apa ya? Sekumpulan project-project kita atau kerjaan-kerjaan kita yang udah pernah kita kerjain dan buat dipresentasiin ke owner atau ke teman-teman yang mungkin punya lapangan pekerjaan di dunia industri kreatif gitu loh. Kita bikin bikin fake project kayak gitu. Kita bikin kayak foto-foto aja, foto model kah, foto apa gitu loh. Kayak gitu sih buat langkah awal menentukan supaya kita bisa cari duit dari hobi kita sendiri gitu loh. Kalau diibaratkan kayak mancing, kalau mancing kan perlu umpan, berarti kalau fake project itu berarti umpannya. Iya, umpannya. Oke. Kita ngasih umpan dulu nih, ngasih fake project. Soalnya kan pasti banyak orang yang bingung gitu ya. Kalau kita pengen mulai kerjaan di dunia yang katanya kreatif ini tuh untuk portofolio kan. Iya. Nah, masalahnya tuh orang yang baru mulai kan pasti nggak punya portofolio. Yes. Nah, gimana caranya biar kita punya portofolio tapi kita belum punya kerjaan? Salah satu caranya dengan tadi kita punya teman, kita pakai teman kita buat kayak foto-foto gitu. Kalau kalian kerja di fotografi gitu, di fotografi. Jadi buat kayak suatu macam fake project. Iya, fake project dalam artiannya gitu. Pekerjaan palsu tapi ya gitulah. Ada pesan nggak sih untuk buat ini tuh yang tadi yang baru mulai, ada pesan? Pesan. Sebenarnya kalau buat yang baru mulai atau baru pengen terjun ke dunia fotografi atau ke bidang fotografi, mungkin pesannya banyak-banyakin latihan, banyak-banyakin trial and error dari kamera kamu sendiri, karena salah satu nyawa di fotografi itu adalah tangan kamu sendiri dan di gear kamu sendiri. Gear adalah alat kamu sendiri, yaitu kamera. Jadi banyak-banyakin latihan, banyak-banyakin cari referensi. Jangan pernah capek buat lihat-lihat Instagram fotografer lain atau akun-akun sosial media fotografer lain, karena di situ adalah langkah awal biar kamu semakin panas untuk belajar di dunia fotografi, kayak gitu kurang lebihnya.
Oke, mungkin udah saya cukup ya. Cukup sih mungkin ya. Sebenarnya masih ada gesturnya dong. Sebenarnya masih banyak yang pengen ditanyain gitu teman. Kita cukupkan dulu saja kali ya. Boleh. Mas Nurfahim. Ini mirip aja mirip. Mungkin KW 100 kali ya, KW 100. Kan bisa bandingin dia sama Mas Nurfahim kan coba. Sendengin aja. Kata-kata Kata sih mirip ya. Kata-kata doang. Tapi haknya enggak ya, haknya baik ini mah. Ini baik kan. Ya gitu lah guys ya. Udah kali ya, mungkin sekian kali ya. Ya. Terima kasih yang udah menonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke.